Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Aprilia Aristiani Sohiha, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Video berikut merupakan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Untuk informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif dengan tujuan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan terakhir, yaitu tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1 bercerita tentang seorang siswa yang bernama Jenny yang tidak terima karena dituduh mencontek saat ulangan matematika oleh Wahid, sehingga terjadi pertengkaran di kelas. Kejadian itu kemudian dilaporkan oleh ketua kelas kepada guru matematika, yaitu Ibu April. Kemudian Ibu April memanggil Jenny untuk mengkonfirmasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berikut percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Jen. Nah, ini kira-kira tahu tidak kenapa jadi dipanggil ke sini? Tahu, karena bertengkar di kelas. Iya, tadi memang Ibu dapat laporan dari ketua kelasnya kalau Jenny bertengkar dengan Wahid di kelas. Boleh Ibu tahu kenapa? Karena saya kesal sama Ibu. Kesalnya kenapa? Saya dituduh mencontek saat ulangan matematika. Seperti itu kejadiannya. Kalau Ibu di posisi Jenny, Ibu juga pasti merasakan hal yang sama seperti Jenny. Nah, karena itu sekarang tindakan apa tadi yang Jenny lakukan kepada Wahid di kelas? Saya kesal, Bu. Saya maki-maki Wahid, Bu. Saking kesalnya, saya banting tas dia dengan tadi. Kesal, marah itu hal yang wajar. Ibu hargai Jenny. Jenny masih bisa menahan emosi Jenny. Bagaimana tadi kalau misalkan Jenny kelewatan, misalkan Jenny pukul Wahid atau Jenny tendang Wahid, itu kan akan lebih fatal lagi akibatnya. Nah, cuman yang ingin Ibu tahu, apa sih yang jadi dasar tindakan Jenny sehingga Jenny sekesal itu ke Wahid? Karena saya dituduh mencontek, Bu. Padahal saya sudah belajar hingga larut malam. Jenny jadi merasa marah karena dituduh seperti itu ya, Jen ya. Nah, sekarang coba Jenny renungkan. Kira-kira tindakan itu sudah benar belum, Jen? Belum. Nah, keyakinan kelas mana yang Jenny rasa sudah Jenny langgar dari tindakan itu? Menghormati dan saling menghargai antar teman. Menurut Jenny penting nggak? Harus sikap menghargai, menghormati sama teman itu penting nggak? Penting, Bu. Nah, karena Jenny tahu bahwa itu penting, sekarang coba keyakinan apa yang akan Jenny lakukan untuk mengontrol emosi Jenny? Banyak bersabar dan dapat mengontrol emosi. Tidak mengambil tindakan yang buruk. Nah, baik. Sekarang apa Jenny bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, coba sekarang Jenny renungkan apa yang akan Jenny lakukan untuk memperbaiki kesalahan sekarang. Saya akan melapor jika ada teman yang mencontek saat ulangan. Baik, itu tepat sekali solusinya. Kemudian Ibu hargai dan Ibu apresiasi niat Jenny untuk memperbaiki masalah dan niat Jenny untuk mengontrol emosi Jenny. Nah, sekarang Jenny sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeni Saputra, kelas 9 SMP Negeri 2 Simpang Renggiang. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu April. Di sini saya dapat mengontrol emosi dan mengendalikan amarah atas perilaku saya ke teman-teman kelas. Saya harus banyak belajar bersabar dan menjaga perilaku antar teman sekelas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, diceritakan pada hari Kamis, Ibu April memiliki kegiatan di Dinas Pendidikan sehingga meninggalkan tugas untuk kelas 9 agar kelasnya tidak kosong. Ternyata setelah esok hari tugas matematika itu dikoreksi, ada satu orang anak yang bernama Nurelia tidak mengumpulkan tugas. Dan murid tersebut dipanggil untuk berdiskusi dan mengetahui alasan kenapa Nur tidak mengumpulkan tugas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Nur. Nah, Nur tahu tidak kenapa kira-kira Ibu panggil ke sini? Sepertinya mengenai tugas matematika yang kemarin Bu. Nah, ini memang berkaitan dengan tugas yang kemarin Ibu berikan. Sebelumnya kemarin apa Nur hadir di sekolah? Ya saya hadir Bu, cuman tidak mengumpulkan tugas. Nur melakukan kesalahan itu hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, begitu juga dengan Ibu. Dan seperti yang ingin Ibu tanya, apa alasan Nur sehingga melakukan kesalahan ini? Saya mengantuk Bu karena kemarin malam saya tidur pukul 1. Awalnya saya sambil mengerjakan tugas, tetapi saya malah ketiduran karena dari awal saya sudah tidur-tiduran. Tidur pukul 1 malam. Boleh Ibu tahu apa yang Nur kerjakan sehingga tidur selalu itu? Saya keasikan main game online Bu sehingga lupa waktu, jadi pada saat pembelajaran saya mengantuk. Nah, sekarang coba Nur renungkan keyakinan kelas yang mana yang tidak Nur penuhi. Yang bertanggung jawab serta aktif dan semangat dalam belajar. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Nur lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Sebelumnya saya minta maaf Bu karena telah melalaikan tugas yang Ibu berikan. Saya berjanji untuk tidak tidur larut malam lagi, dan saya akan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan dan saya akan mengumpulkannya besok Bu. Nah, terima kasih atas permintaan maaf Nur, dan permintaan maaf Nur juga Ibu terima. Kemudian Ibu juga sangat berapresiasi niat Nur untuk berusaha bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan Nur. Tugasnya Ibu tunggu besok dari Ibu. Sekarang Nur sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurelia Handayani dari kelas 9 SMP Negeri 2 Simpang Renggiang. Saya merasa sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi dalam memecahkan masalah yang saya lakukan. Saya berjanji untuk tidak tidur terlalu larut lagi agar saya sekolah tidak merasakan mengantuk dan saya semangat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.